Gue tergerak bikin video ini setelah baca komentar dari Romi Amalia. Dia bilang gini, "Bang, saya mau request video extrovert versus introvert. Kalau gak mau juga gak apa-apa." Oke, akan gue bahas di video ini ya bro. Halo teman-teman, pernah gak sih kamu dibilang, "Kok lu pendiam banget sih?" Atau sebaliknya, "Ya ampun, lu cerewet banget dah, gak bisa diem apa?" Nah, hari ini kita bakal bahas topik yang sering banget bikin salah paham, yaitu introvert versus extrovert. Apakah introvert itu antisosial, atau apakah extrovert itu cuma cari perhatian? Dan sebenarnya siapa yang lebih unggul? Sebelum kita debat panjang, kita kenalan dulu sama istilahnya. Konsep introvert dan extrovert pertama kali dipopulerkan oleh psikolog terkenal, yaitu Carl Jung. Menurut beliau, introvert mendapatkan energi dari waktu saat sendiri, sedangkan extrovert mendapatkan energi dari interaksi sosial. Jadi, ini bukan soal pemalu atau enggak, bukan soal pintar atau bodoh, tapi ini soal cara mengisi ulang energi. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, introvert. Ciri-ciri introvert biasanya sebagai berikut. Orangnya lebih nyaman ngobrol berdua daripada rame-rame, suka mikir dulu sebelum ngomong, merasa capek setelah terlalu lama di keramaian, dan lebih suka deep talk daripada small talk. Contohnya, habis datang ke pesta 3 jam, besoknya butuh me time seharian buat recharge energi. Tapi bukan berarti introvert nggak bisa gaul ya. Mereka bisa banget jadi public speaker, pemimpin, bahkan entertainer. Cuma setelah itu biasanya butuh waktu sendiri lagi. Yang kedua, extrovert. Ciri-ciri extrovert biasanya sebagai berikut. Suka ketemu orang baru, berpikir sambil ngomong, merasa semangat setelah kumpul rame-rame, dan gampang mulai percakapan. Contohnya, datang ke acara sendirian, pulang-pulang udah punya 5 teman baru. Extrovert itu biasanya cepat akrab dan energinya naik kalau suasana lagi rame. Sekarang kita bahas mitos yang sering bikin salah paham. Mitos pertama, introvert itu antisosial. Faktanya, mereka suka bersosialisasi tapi dengan cara yang lebih dalam dan terbatas. Mitos kedua, ekstrovert itu dangkal. Faktanya, mereka bisa punya pemikiran mendalam juga, hanya saja cara mengekspresikannya lebih terbuka. Mitos ketiga, introvert nggak bisa sukses. Faktanya, banyak tokoh dunia yang sukses dengan latar belakang introvert. Contohnya, Bill Gates, Elon Musk, dan J.K. Rowling. Mitos keempat, ekstrovert nggak bisa fokus sendirian. Faktanya, banyak pemimpin dunia yang berlatar belakang ekstrovert. Contohnya Barack Obama. Intinya, kepribadian bukan penentu kesuksesan. Oke, sekarang kita adil ya. Lanjut kita bahas plus minusnya. Yang pertama, introvert. Kelebihannya yaitu bisa menjadi pendengar yang baik, pemikiran yang mendalam, fokus tinggi, dan kreatif dalam kesendirian. Kekurangannya adalah bisa terlihat tertutup, sulit memulai percakapan, dan sering disalahpahami. Yang kedua, ekstrovert. Kelebihannya yaitu mudah membangun koneksi, percaya diri tampil di depan umum, cepat beradaptasi, energik, dan ekspresif. Kekurangannya adalah terkadang impulsif, bisa kurang mendengarkan, cepat bosan jika sendirian terlalu lama. Bonus, ada juga yang namanya ambivert. Nah, ini yang jarang dibahas. Sebagian besar orang sebenarnya ada di tengah-tengah. Inilah yang disebut ambivert. Terkadang suka ramai, terkadang butuh sendiri. Hari ini pengen nongkrong, besoknya pengen ngilang, dan itu normal banget. Jadi, siapa yang lebih unggul? Jawabannya nggak ada. Dunia butuh introvert yang berpikir dalam, dan juga butuh ekstrovert yang menggerakkan banyak orang. Perbedaan itu bukan untuk dibandingkan, tapi untuk saling melengkapi. Kalau kamu introvert, gak apa-apa kok. Kalau kamu butuh waktu sendiri, gak ada yang salah denganmu. Begitu pula kalau kamu ekstrovert, gak apa-apa kok. Kalau kamu suka jadi pusat perhatian, itu juga bukan hal buruk. Yang penting bukan kamu introvert atau ekstrovert. Yang penting itu kamu kenal diri sendiri, tahu cara isi ulang energi, dan gak memaksakan diri jadi orang lain. Karena menjadi diri sendiri itu lebih baik daripada kemunafikan. Jadi
Kamu tim yang mana? Introvert, extrovert, atau malah ambivert? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian biar tidak terjadi kesalahpahaman dan perpecahan. Salam high value man. Semangat bro.